Oke bro, kembali lagi bersama Rujukan Podcast. Kali ini udah hadir ada beberapa teman-teman Ketua. Pokwan. Yang paling depan ada Ketua Pokwan, Kang Epul. Di sebelah kanannya ada Bang Kojar, Ketua kelas. Rujukan apa? Edukasi. Di sebelah kanan saya ada Kang Aceng. Lambaikan tangan saya. Oh, bagian baik. Saya sendiri Camong, Wakil Ketua Pokwan. Oke, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih soal sejarah rujukan ya. Nah, rujukan ini kan apa sih singkatan rujukan itu? Nah, ini yang paling pas menjawab. Coba. Bang Kojar, rujukan itu apa sih? Rujukan itu? Jadi rujukan itu satu wadah untuk kita sebenarnya. Oh gitu. Itu adalah kepanjangan dari ruang jurnalisme kelompok wartawan. Bukan rujukan rumah sakit. Oh bukan, kita mah udah sehat-sehat di sini, insya Allah. Kenapa harus rujukan namanya? Ya agar menjadi satu pioner sebenarnya kegiatan itu. Oke. Dan saat ini terbukti sebenarnya dari kegiatan tersebut lahirlah rujukan-rujukan lainnya. Meskipun dari teman-teman sendiri, lingkungan kita sendiri gitu. Kalau rujukan sendiri itu terbentuk kapan itu? Apakah setelah ada Pokwan atau memang rujukan sendiri sudah ada? Rujukan itu, Mas Bro, terbentuk ketika kami merasa jenuh atau kami merasa kok ini kelompok wartawan yang berada di Pokwan ini tidak produktif, hilang semangat untuk produktivitas. Dan kami mulai merasa prihatin dengan kondisi itu. Kami juga mulai mencoba mengingatkan kembali beberapa etik jurnalis yang mulai sedikit terlupakan oleh kawan-kawan. Nah, cara mengingatkannya ya memang lewat rujukan kelas tersebut. Rujukan kelas. Jadi rujukan itu memang berada di bawah Pokwan. Oh, berarti Pokwan lebih di bawah Pokwan ya. Di bawah Pokwan. Nah, tapi kalau rujukan sendiri ini coba kita tanya Ketua Pokwan nih. Rujukan itu sebetulnya tadi kan sudah jelaskan sedikit dari ketua kelasnya nih, siapa Bang Kojer. Bang Kojer tadi berawal dari sebuah kejenuhan. Nah, memang kondisi wartawan saat ini kita bicaranya untuk Bogor ya atau Cibinong seperti apa sih nih? Bang Epul sebagai Ketua Pokwan. Jadi Kenapa harus lahir rujukan dan ada ketua kelas rujukan? Jadi kalau profesi wartawan mungkin nggak jauh berbeda ya, kerjaannya dari dulu menulis, atau kalau fotografer memotret, kalau TV ya mungkin merekam sebuah peristiwa atau kejadian. Cuma kan yang bahaya di dalam setiap masa itu adalah yang pura-pura wartawan. Waduh, yang pura-pura wartawan yang seperti apa ini? Ini Ya. menarik ini. Ya ngaku-ngaku, pura wartawan yang ngaku-ngaku. Tapi teman-teman di kelompok wartawan ini memang kita screening, jadi yang masuk di kelompok wartawan itu memang wartawan yang masih aktif, masih produktif, masih menulis, jelas kerja di media yang mana. Dan teman-teman itu kemarin diinisiasi Bang Aceng, Bang Kojer, terus juga ada saudara Incek, ada Umam, ada Ipin, siapa lagi lah, Ipin. Mereka waktu saya kurang aktif sebagai ketua, mereka mengeluhkan gitu. Ini kita nggak ada kegiatan, akhirnya rapat-rapat kecil dan terbentuklah wartawan program ini rujukan. Rujukan itu kita diskusi dan kita sepakati, akhirnya namanya rujukan. Dan ada desainer logonya ini Mbak Jari namanya. Oh, yang membuat logo rujukan ini. Iya. Tapi yang jelas agendanya bulanan ya. Oh, jadi memiliki agenda setiap bulan. Nah, kembali lagi ke Bung Kojer sebagai ketua kelas. Tapi itu perlu dicatat tuh tanggal berapa supaya kita bisa ulang tahun. Lupa Gimana nih? Coba Bung Aceng, ini kan rujukan sudah beberapa kali kegiatan ya. Nah, tadi kan Bang Kojer sebagai ketua kelas juga menjelaskan lahir dari sebuah sebuah kejenuhan yang memang pada akhirnya teman-teman di sini membuat sebuah kelas namanya rujukan. Nah, rujukan yang pertama kali diadakan itu bulan apa nih? Masih ingat kan nih? Mudah-mudahan ingat kali ini. Kalau Bang Aceng nih. 3 bulan dari sekarang. Karena kan kita pertemuannya setiap bulan. Tiap bulan. Sekarang udah 3 kali pertemuan, yang anggaplah 4 bulan lalu dari sekarang. Berarti sekarang Oktober. Juli. Juli.
Agustus, September. 3 kali ya? 3 kali. Mau nyari ulang tahunnya ya. Nanti bulan Juli. Sepanjang Nanti bulan tahunnya itu kita harus jadi tahu. Berarti Bro Aceh ini masih ingat dong pertama kali ada kegiatan rujukan itu ngebahas soal apa sih? Nah, biar teman-teman semua tahu nih, rujukan seperti apa sih? Gini ya, kita kan sebuah profesi yang bisa dibilang memang harus serius. Artinya sehari-hari juga meski kita punya banyak program kayak model RC, remote control atau apa, dan Ben, lain-lain, ya, Ben. Cupang. Kita di satu segmen kita juga harus serius buat memperkaya ilmu kita, yang model apa, memperkaya diksi dari tulisan. Karena- Pembendaharaan kata gitu ya. Ya, di setiap pertemuan juga kita kan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang bukan ece-ece. Ya. Kayak model apa, kemarin fotografi, langsung kita datangkan dari pusat. Pertama kita soal apa? Waktu pertama yang seluang itu etika. Terkait penulisan hukum. Oh iya. Nah, Itu yang pertama kali kegiatan ya, rujukan. Karena memang untuk masalah berita hukum ini sangat apa ya, bisa dibilang rawan kalau misalnya nulis berita hukum masalah atau yang nulisnya sendiri nggak ngerti gitu kan, masalah hukum, masalah tulis, bisa-bisa dia sendiri nanti yang berperkara. Tapi Bro, ngomong-ngomong ini kan banyak juga ya oknum-oknum wartawan yang mengaku wartawan. Nah, ini kan banyak juga nih wartawan yang mengaku terus dia ini beritanya soal hukum juga. Ini menurut lu gimana, Bro? Nah itu di sini kita juga pengen masyarakat pintar. Artinya Berarti masyarakat belum pintar dulu ini. ya harus bisa bedakan lah yang mana karya jurnalistik, yang mana karya. Nah, itu Bro, lu harus jelasin itu. Harus jelasin ke masyarakat. Gimana itu? Perbedaannya apa coba? Kalau rujukan kan jelas kita mengkaji apa karya jurnalistik dan memang satu itu kita pelajari terus. Nah kalau misalnya sekarang banyak media jadi-jadian, harusnya masyarakat juga paham yang mana yang produk jurnalistik atau produk Sekedar informasi. Iya, sekedar informasi kayak di medsos gitu kan, atau misalnya hanya opini mereka tulis. Harusnya masyarakat juga bisa membedakan gitu. Nah, ini kan masyarakat perlu diedukasi juga, Bro, kalau begitu. Artinya harus bisa membedakan mana produk jurnalis, mana yang bukan. Nah, sedangkan di medsos ini apapun di situ ada gitu. Ibarat kata apa ya? Kayak sampah gitu. Informasi apa ada. Nah, sebagai teman-teman dari rujukan ini harus mengedukasi masyarakat ini. Sebenarnya lembaganya udah ada ya di luar. Iya. Itu masalah apa? Memperketatnya itu emang kita juga belum tahu ini. Jadi sebetulnya kalau rujukan itu untuk internal kita. Jadi menjaga diri kita supaya apa tulisannya juga memang sesuai dengan kaidah jurnalistik, dan juga kita tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang bisa masuk delik hukum, mana yang memang masih dalam sebatas undang-undang pers. Itu kayaknya waktu pertama kita membahas soal itu. Kemudian memang nanti mungkin akan sangat berkembang terus, karena yang kedua kemarin ketua kelas dengan apa kedekatannya dengan salah satu fotografer senior ya. Ya, betul. Bang Dia siapa? mantan pengurus PFI pusat di bidang hukum, namanya Opa. Penting banget memahami sebuah fotografi di jurnalistik. Selain tulisan, foto juga penting untuk Sangat dipahami. sangat penting. Karena kita sama-sama tahu, kita sama-sama terbuka, tidak pernah ada foto dari Tuhan. Foto dari Tuhan. Tidak pernah ada foto dari Tuhan. Itu bisa dijelaskan ya, foto dari Tuhan itu maksudnya gimana ini? Foto apa ini? Nah, foto dari Tuhan itu adalah kawan-kawan atau siapapun yang tidak pernah memotret, tahu-tahu besok lusa foto itu ada di medianya kawan-kawan. Mengklaim menggunakan foto itu tanpa izin. Coba kawan-kawan yang menggunakan itu kan sebenarnya tidak pernah tahu di balik gambar itu ada banyak peristiwa, ada banyak hal, ada banyak waktu yang dikorbankan. Perjuangan seorang fotografer untuk mendapatkan gambar itu. Makanya kemarin edisi kedua lah, gitu. Edisi kedua itu saya minta tolong ke kawan-kawan PFI di pusat untuk sedikit kembali mengingatkan kawan-kawan kita di sini soal hukum dan penggunaan foto di dalam sebuah industri media.
kita nggak usah tutup mata lah gitu. Tidak pernah ada fotografer istimewa, tidak pernah ada foto turun dari langit. Di balik foto itu ada perencanaan. Nah, itu edisi kedua kami ingatkan lagi ke kawan-kawan di sini lewat kelas rujukannya. Edisi ketiganya itu soal in-depth reporting. In-depth reporting. Intinya rujukan kelas ini Waktu ini Bekal reporting ya. kita menghadirkan si ini ketua. Oh ya, kita hadir yang in-depth reporting itu kita hadirkan ketua PWI Kota Kang Ari. Bang Ari. Ya. Intinya rujukan kelas ini adalah untuk kita sama-sama belajar. Kita sama-sama memegang pagar etiknya jurnalis, baik tulis, baik foto ataupun next kita bicara soal bagaimana televisi gitu. Bro, rujukan ini udah berjalan 3 kali kegiatan. Nah, apakah rujukan ini memang khusus untuk teman-teman di Pokwan aja atau memang wartawan lain juga boleh ikut di kelas rujukan ini? Gimana, siapa yang mau jawab? Ketua kelas? Mungkin ini aja lah wakil ketua kelas saya. Wakil kelas siapa? Tim litbang di rujukan. Wah, yang gimana? Ya semua wartawan boleh ikut. Karena memang tujuannya satu, untuk memperkaya ilmu. Jadi kita juga nggak menutup Enggak. kesempatan untuk Hmm. wartawan manapun untuk ikut di kelas rujukan. Kelas rujukan ini ya. Karena harapannya juga kan jelas Artinya rujukan ini juga terbuka untuk teman-teman wartawan yang tergabung di misal PWI atau yang di lainnya, nggak hanya untuk Pokwan doang kan? Oh ya, yang ketiga itu bahkan acara kita kan diikuti lewat Zoom meeting. Teman-teman PWI Kota ikut juga tuh waktu yang ketiga. Oh, jadi rujukan ini menggunakan Zoom meeting juga. Iya. Jadi terbuka untuk umum lah gitu istilahnya Nah, gitu. kemarin yang ketiga itu peminatnya cukup banyak dan kita masih masa PSBB kan ya. Iya. Jadi Dan kita sebenarnya pura-pura keren sih. itu dulu jangan buka. Terus yang ikut di Zoom meetingnya ada berapa orang itu? Itu satu PWI. Satu PWI. Isinya 3. Satu PWI. Isinya 3 orang. Nah, untuk kedepannya ini udah ada 3 kali kegiatan. Artinya bulan ini pasti ada kegiatan lagi dong rujukan. Ya, Ini membahas soal apa nanti rujukan ini? Rencananya 29 Oktober ini di hari Kamis dilaksanakan kembali rujukan kelasnya. Untuk ajuan awalnya itu tentang tata bahasa sebenarnya. Tata bahasa. Soal tata bahasa kita bahas lebih ke teknis bagaimana penulisan sebuah berita menggunakan KBBI yang baik dan benar. Emang selama ini wartawan belum menggunakan KBBI yang baik dan benar atau gimana? Sudah melakukan KBBI yang baik dan benar, tapi kita juga masih banyak kecolongan. Oh. Masih banyak juga yang ternyata lolos, ternyata ini tidak ada kata ini di sini, ternyata ini memang beda arti gitu kata itu kalau disandingkan dengan kata-katanya. Tapi memang menarik juga karena kebahasan itu kadang di bahasa itu seperti penyedap rasa di sebuah makanan. Oh. Kadang memang nggak baku, tapi itu kalau dipakai malah jadi nikmat gitu. Misalnya kata rasuah, terus kata apa? Banyak hal yang tuh misalnya di ini belum baku gitu tapi digunakan di dalam media selama itu tidak apa? Jadi ada bahasa yang baku, ada yang memang sesuai rasa, ada yang ini rasa itu gitu. Ya. Ya, kita pikir itu nanti menarik juga tuh kalau dibahas. produksi sebuah berita juga kan melalui berbagai proses, mulai dari penulisan dari reporter sampai ke tangan redaktur. Artinya ketika di tangan reporter tulisannya udah oke, nah redaktur akan lebih mudah gitu mengolah. Iya. Jadi Nah, di rujukan ini sendiri yang tanggal 29 tadi disebutkan ketua kelas, nah ini akan lebih membahas kepada bahasa. Ya. Bahasa yang seperti apa sih yang memang menjadi sebuah karakter seorang wartawan, kan beda nih antara tulisan berita dengan tulisan status di Facebook gitu. Ya. Meskipun itu berbau-bau politik gitu. Nah, bisa dijelaskan sedikit ya, biar masyarakat juga kan tahu gitu kan. Oh, ini produk jurnalis, ini produk wartawan gitu kan. Next tanggal 29 ya Oktober ya. Soal tata bahasa sebenarnya bukan soal ini jurnalistik apa tidak. Oh, gitu. Kalau jurnalistik memang sudah punya kodratnya sendiri. Punya pakem sendiri ya. Punya pakem sendiri. Tapi kami nanti di 29 itu coba mengingatkan dan memperkaya kembali kosakata teman-teman.
bagaimana teman-teman harus menulis jurnalisme narasi. Teman-teman Narasi. harus menulis gimana sih gitu, menambah-nambahkan bahasa, mendayu-dayu tapi ya tidak lebay, Ya, tidak lari dari konteksnya gitu. Iya, tapi kita ada bro yang nulis judul berita gitu. Astagfirullahaladzim. nah itu nanti kita sedikit aja gitu. Nah ini penting juga ini kita Nanti kita tanya. Itu Itu ya. nah itu boleh nggak gitu. nah, itu nanti. Makanya penasaran nanti ikut tanggal 29 ya. Oke, nanti tanggal 29 rujukan kelas akan mengadakan acara lagi ya, Ya. dengan temanya tadi apa? Soal bahasa. Tata bahasa. Nah, mungkin teman-teman juga agak sedikit bingung ketika melihat judul berita yang ada wow, astagfirullah. Nah, ini boleh tidak gitu ya. Nah, nanti kita bahas di Sebenarnya rujukan itu. bukan boleh atau tidak, tapi pantas atau tidak. Oh, sebenarnya. ini bicara kepantasan ya. Ya. Itu kepantasan ya. Pantas atau tidak sih dengan menggunakan kata bahasa seperti itu. Oh. Kalau boleh atau tidak itu kembali ke kebijakannya redaksi Ya. masing-masing. Oke, sana. siap. Tapi kira-kira akan mengedukasi atau tidak Ya. kepada pembaca ya. Tanggal 29 Oktober. Oktober, oke. Tanggal 29 Oktober nanti rujukan kelas akan mengadakan acara diskusi soal Tata bahasa. tata bahasa. Oke, mungkin bahasan singkat tadi soal pokwan, soal rujukan, dan kita akan tanggal 29 ya, tanggal 29 kita akan mengadakan acara diskusi. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja perkenalan kita kali ini. Kita sambung lagi nanti membahas soal apa lagi, ada apa lagi di sini? Oh banyak ini. Di bawah studio ini sedang di ruang tunggu teman-teman udah dari. ngantri. Oh iya. Udah ngantri. Teman-teman dari Beta Rujukan. Beta rujukan. Oke, bro, mungkin membahas soal rujukan cukup sampai di sini karena waktu juga kan kita nggak dibatasi waktu gitu. Ya. Nanti lebih detailnya lagi teman-teman boleh ikut di kelas rujukan tanggal 29. Oke, sampai jumpa bro.